myself. My name is Kadeko Mahendra, NPM 19411030. I will here review a little about the material analysis, rancangan pekerjaan, which is an assignment for the course manajemen sumber daya manusia. Dan akan saya lanjutkan dengan memakai bahasa Indonesia, yaitu yang pertama analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu kegiatan sistematis dalam menelaah suatu pekerjaan dengan menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan, pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. Nah, langkah-langkah menganalisis pekerjaan menurut para ahli. Yang pertama ada dari Rifai dan Sagala dalam Sinabela 2016 di 241. Langkah-langkah menganalisis pekerjaan terdapat 6 langkah melakukan analisis pekerjaan dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama ada menyediakan suatu pandangan mengenai suatu pekerjaan berkaitan dengan organisasi secara keseluruhan. Yang nomor 2 ada mendorong penentuan bagaimana analisis pekerjaan dan informasi rancangan pekerjaan akan digunakan. Yang selanjutnya nomor 3 ada pemilihan pekerjaan untuk dianalisis. Di sini pemilihan pekerjaan untuk dianalisis sangat penting untuk mengumpulkan informasi. Yang selanjutnya ada yang nomor 4 setelah pemilihan pekerjaan, yaitu ada mengumpulkan informasi yang digunakan. Selanjutnya setelah mengumpulkan informasi ada mengembangkan deskripsi tugas, dan yang terakhir mempersiapkan spesifikasi jabatan. Nah, yang selanjutnya ada dari ahli, yaitu Triton 2010 dalam kurung 2010.244 menjelaskan bahwa untuk memperoleh hasil analisis pekerjaan yang baik, maka dapat digunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penentuan tugas-tugas. Yang kedua, penentuan kegiatan-kegiatan dalam pekerjaan. Dan yang nomor 3, penentuan perilaku-perilaku. Dan nomor 4, penentuan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan. Selanjutnya ada nomor 5, penetapan pengetahuan. Nomor 6, penetapan kemampuan-kemampuan. Dan nomor 7, ada penetapan kecakapan. Nomor 8, penetapan kepribadian, sikap. Ada keterangan, karakteristik, fisik, dan mental yang diperlukan dalam pekerjaan. Selanjutnya analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan juga dengan menggunakan data mengenai deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang sudah dimiliki oleh perusahaan sebelumnya. Nah, langkah mudah dalam membuat analisis jabatan. Nah, di sini ada 6 langkah mudah dalam membuat analisis jabatan. Dari mengumpulkan informasi, setelah itu membandingkan dengan perusahaan lain, fokus pada kebutuhan di perusahaan, menentukan tujuan jabatan dalam organisasi, menyesuaikan spesifikasi jabatan, membuat job description secara tepat. Jadi 6 langkah ini dapat digunakan jika ingin mendapatkan langkah mudah dalam membuat analisis jabatan. Tujuan analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan sendiri ada tujuannya. Tidak semerta-merta dibuat tanpa tujuan. Jadi tujuan analisis pekerjaan ada 3. Yang pertama, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Nah, tujuan ini memfokuskan untuk mencari tenaga kerja yang handal pada posisi yang sedang dicari. Kedua, ada memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja
itu tugas dari sebuah perusahaan untuk memberikan kepuasan, itu dari gaji ataupun dari yang lainnya. Yang ketiga, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Dengan menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif, maka karyawan akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, benar, dan rajin. Komponen rancangan kerja. Komponen rancangan kerja ada 6, yaitu spesialis pekerjaan, ekspansi pekerjaan, komponen psikologis, tim yang mandiri, motivasi, dan sistem insentif. Spesialisasi tenaga kerja adalah cara untuk membantu mengurangi biaya tenaga kerja yang memiliki banyak keahlian. Nah, di sini ada prinsip-prinsip analisis jabatan job analisis, dalam kurung job analisis. Yang pertama, harus menyampaikan informasi krusial yang bekerja sama dengan pekerjaan serta jabatan yang bersangkutan atau sebuah tim. Jadi yang pertama ini prinsipnya lebih ke bagaimana cara sebuah tim bekerja sama dengan pekerjaan serta jabatan yang saling bersangkutan. Yang kedua, wajib bisa memberikan faktor informasi yang dibutuhkan buat aneka macam-macam tujuan. Jadi di sini wajib untuk bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk aneka macam tujuan. Yang selanjutnya ada analisis jabatan wajib, tak jarang ditinjau kembali dan jika perlu diperbaiki. Nah, di sini ada masalah yang bisa terjadi dalam analisis pekerjaan. Mungkin ada banyak masalah lain yang terlibat dalam proses analisis pekerjaan, seperti waktu dan sumber daya yang tidak mencukupi, distorsi dari pemegang jabatan, kurangnya komunikasi yang tepat, kuesioner yang tidak tepat, dan bentuk lainnya. Tidak adanya verifikasi dan tinjauan proses analisis pekerjaan, dan kurangnya sebuah pengertian pada proses analisis pekerjaan tersebut. Nah, di sini setelah semua yang kita bahas, muncul sebuah pertanyaan, apa yang terjadi jika tidak melakukan analisis pekerjaan? Nah, di sini tanpa analisis jabatan atau tanpa analisis pekerjaan, sebuah perencanaan sumber daya manusia aparatur akan gagal total. Jika akan diketahui secara pasti tentang kapasitas dan kapabilitasnya aparatur dalam jabatan yang sesuai dengan pendidikan, keahlian, serta pengalamannya. Nah, di sini ada muncul pertanyaan lagi, bagaimana jika organisasi atau perusahaan tidak melakukan analisis jabatan? Nah, jika organisasi atau perusahaan tidak melakukan analisis jabatan, maka tanpa analisis jabatan, sebuah perencanaan sumber daya manusia aparatur akan gagal total. Tidak akan diketahui secara pasti tentang kapasitas dan kapasitas aparatur